Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi ke 2/3 dari mata kuliah Manajemen Information System Management. Why did I put Management Information System Management atau Sistem Informasi Manajemen? Untuk materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai sharing saja sih sebenarnya tentang the development of information technology infrastructure. Jadi perkembangan teknologi yang dipakai untuk mendukung jalannya sistem informasi manajemen. Oke. Nah, jadi IT infrastructure itu sebenarnya kumpulan atau serangkaian perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak untuk mengoperasikan keseluruhan perusahaan. Ada motor lewat, jadi abaikan. Termasuk di dalamnya kapabilitas manusia dan teknis. Nah, ini penting ya. Yang saya tekankan adalah kapabilitas manusia dan teknis. Jadi meskipun di sini ada perangkat teknologi fisik maupun aplikasi, tetapi tetap membutuhkan sumber daya manusia, intinya gitu. Nah, merupakan investasi yang telah dianggarkan manajemen. Idealnya ya, investasi yang telah dianggarkan oleh manajemen. Ketika perusahaan itu memang membutuhkan proses bisnis yang lebih cost efisien gitu kan, biasanya perusahaan akan mengambil keputusan untuk menginvestasikan sebagian keuangannya untuk berinvestasi di teknologi. Jadi teknologi investment ya. Selanjutnya ini evolusi infrastruktur TI berdasarkan kebutuhannya. Nah, ini tadi sekali lagi berdasarkan kebutuhan. Jadi teknologi itu sebenarnya dikembangkan karena kebutuhan organisasi atau kebutuhan isu atau tantangan yang ada pada waktu itu. Nah, di awal itu sebenarnya infrastruktur TI itu dikembangkan karena ada era akuntansi ya waktu itu. Jadi ini untuk aplikasi akuntansi, pengajian dan piutang. Jadi awalnya bahkan sebelum ada era akuntansi ini sebenarnya awalnya terjadi karena adanya itu tahun 1920-an sebenarnya era akuntansi itu ada karena pada awalnya tidak ada pencatatan mengenai transaksi apapun. Waktu itu revolusi industri pertama sebenarnya itu di awal memang tidak ada catatan akuntansi, tidak ada report apapun intinya tentang transaksi. Jadi akhirnya terjadi market crash waktu itu. Jadi harga waktu itu jual beli saham itu sebenarnya sudah ada waktu itu, tapi karena tidak ada pencatatan yang akuntabel, yang reliable gitu kan, akhirnya mulailah ada era akuntansi ini yang waktu itu teknologi pertama yang dipakai adalah sudah menggunakan basis data tapi pemrogramannya COBOL. Masih sangat sederhana sekali waktu itu. Ada era operasional. Nah, ini sebenarnya evolusi industri 2 mungkin ya, atau intinya sudah ada proses akuntansi dan proses pencatatan yang lebih komprehensif karena memang secara proses bisnis atau secara ininya operasionalnya memang membutuhkan tahapan operasional yang lebih kompleks intinya gitu. Nah, ini ada era informasi. Era informasi ini mulai 1970, jadi teknologi informasi sudah digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi awalnya hanya mencatat saja, terus habis gitu masih mencatat tetapi proses bisnisnya lebih kompleks. Nah, yang berikutnya adalah untuk mengambil keputusan. Jadi kalau kita ngomong informasi pasti kaitannya dengan pengambilan keputusan. Ada jejaring. Nah, jejaring ini sudah menggunakan internet ya, internet meskipun masih secara
secara range mungkin tidak luas, tetapi sudah menggunakan itu. Jadi antar perusahaan, sudah digunakan antar perusahaan ini. Nah, era jaring global ini pertengahan 90-an, perusahaan global. Jadi kalau awalnya antar perusahaan dalam satu area negara saja, tetapi mulai 90-an kita sudah global company. Sebenarnya awalnya juga dikembangkan karena untuk menghubungkan perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, anak perusahaan dan induk perusahaan saja. Sebenarnya awalnya seperti itu. Oke, ini evolusi infrastruktur TI. Jadi berdasarkan teknologi informasinya ada mainframe, ini yang tadi 59, jadi untuk memenuhi kebutuhan report saja. Ada era PC, nah awal-awalnya ini 19 personal komputer, jadi awalnya itu dimiliki oleh satu organisasi. Jadi orang perorangan memang waktu itu belum memiliki namanya aja PC ya, personal komputer. Jadi awalnya diorganize oleh perusahaan. Terus era PC, nah ini karya-karyanya Bill Gates dan Steve Jobs waktu itu untuk mengembangkan personal komputer. Era client server, nah client server ini sebenarnya sudah ada sejak 1983 sebenarnya. Jadi server itu teknologi untuk menyimpan data yang bisa dipakai untuk satu organisasi atau beberapa organisasi. Nah, ini era server pusat, ini yang biasanya untuk perusahaan multinasional, biasanya jadi perusahaan yang area operasinya itu di beberapa daerah atau di beberapa negara. Nah, itu menggunakan era server pusat. Jadi tahun 90-an tadi sesuai kebutuhannya tadi kan sudah ada transaksi global dan sebagainya, ada anak perusahaan dan induk perusahaan. Nah, itu sudah mulai dikembangkan server pusat. Nah, sekarang cloud computing itu sebenarnya sudah di awal 2000-an. Nah, nanti saya jelaskan lebih detail nih cloud computing seperti apa. Jadi awalnya seperti ini nih gambarnya. Era mainframe itu seperti ini. Jadi dikelola oleh satu organisasi, diorganize oleh satu organisasi tertentu. Jadi belum ada personal komputer waktu itu. Nah, ini personal komputer pertama. Nah, ini ada Apple kan ya. Jadi ini Apple pertama, Macintosh zaman 80-an tuh awalnya seperti ini. Ini hasil karya Steve Jobs dari bolos kuliah. Nah, ini hasilnya ini nih. Nah, terus ini era client server. Nah, dulu bentuknya masih gede-gede gini ya. Nah, sekarang sudah seperti ini. Nah, ini yang sophisticated sekali ini. Ini punyanya Google. Malah kalau Google itu servernya berwarna-warni, tidak gelap seperti ini. Jadi memang dibuat menyenangkan untuk bekerja, even untuk programmernya gitu ya. Terus, nah ini cloud computing nanti saya jelaskan lebih detail. Nah, ini ada beberapa term tertentu di Industrial Revolution. Sekarang sudah beberapa tahun terakhir kita menyebutnya revolusi industri 4.0. Nah, ini sebenarnya terkait sama infrastruktur TI juga. Jadi awalnya seperti ini, revolusi industri 1.0 belum ada listrik kalau nggak salah ya. Terus sudah mulai menggunakan listrik, sudah mulai menggunakan jaringan, dan sekarang cloud ini. Nah, general purpose teknologi itu sebenarnya untuk interrupt and accelerate the normal march of economic progress. Jadi pada dasarnya memang untuk memenuhi kebutuhan secara ekonomi, baik itu organisasi secara range kecil maupun ekonomi negara atau antar negara. Nah, ini sebenarnya pada dasarnya perkembangan revolusi industri dan teknologi dan pemanfaatan teknologi itu memang untuk memenuhi kebutuhan accelerate ekonomi ya, perkembangan ekonomi. Nah, ini beberapa istilahnya, bukan istilah sih, lebih ke perkembangan teknologi informasi terbaru yang terkait dengan teknologi 4.0 ini adalah konektivitas. Sekarang
konektivitas, you can connect with anyone, anywhere, anytime. Ya, intinya seperti itu. Kecepatan, ya tentu saja kecepatannya sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau kalian awal-awal, mungkin zaman kalian awal koneksi menggunakan internet itu sudah lumayan cepat lah ya. Kalau saya dulu tahun pertama kali menggunakan internet itu SMP kalau nggak salah, itu harus naik sepeda dulu ke warnet yang isinya warnetnya itu cuma 5 gitu, koneknya harus nunggu lama. Nah gitu, sekarang sudah tidak seperti itu lagi ya. Dan ada kecerdasan tuh lebih kepada bisa membaca data, bisa menganalisa data tanpa kita harus mengolah gitu kan. Jadi secara otomatis bisa memberikan analisa prediksi dan sebagainya. Ada ketepatan, ini kaitannya juga sama tadi prediksi, analisa gitu ya. Keyakinan tentu saja kalau sudah ada kalau sudah ada kecerdasan dan ketepatan ini pasti keyakinan akan meningkat dan keterandalan juga akan lebih reliable. Nah, Industrial Revolution teknologi informasinya apa saja? Ada 3D tech gitu ya. Sekarang banyak sekali creating product itu based on 3D tech ini. Jadi teknologi 3D. Jadi kita tinggal masukin prototype ya, blueprint dari produk itu nanti otomatis tercetak sendiri gitu ya. Terus ada AI, artificial intelligence, ada big data analytics. Ini nanti big data analytics saya jelaskan lebih detail di database management system pertemuan berikutnya. Ada IoT, ada RPA and low code, ada VR, ada cloud computing, dan ada blockchain. Yang hari ini saya jelaskan 3 ini. 1, bukan hari ini ya, kalian bisa akses kapan saja, intinya di video kali ini. 2 dan 3 ya. Oke. Komponen dan ekosistem infrastruktur ini contoh-contohnya. Ini saya ambilnya masih lama ya, sekarang tentu saja banyak sekali. Yang pasti ada beberapa, bukan contoh mereknya yang harus kalian pahami, tetapi lebih ke ini, apa saja komponen dan ekosistemnya. Itu ada perangkat keras, tentu saja ada platform sistem informasinya, ada aplikasi perangkat lunaknya. Jadi platform, aplikasi, perangkat lunak, that's two different things. Ada jaringan telekomunikasinya, ada konsultasi dan pengintegrasi sistemnya, ini kayak developernya gitu. Ada pengelolaan dan penyimpanan datanya, tentu saja pasti ada ini. Jadi ini sebenarnya ekosistem yang cukup ideal dan cukup lengkap. Sebenarnya apakah kelihatannya kok mahal-mahal banget, atau kelihatannya kok investasi yang digunakan untuk seperti ini kelihatannya kok terlalu kompleks atau terlalu mahal? Sebenarnya enggak, balik lagi tergantung kebutuhan sebenarnya. Kayak misalkan pemerintah daerah aja itu sebenarnya punya 1, 2, 3, 4, 5 berapa ini 6 komponen dan ekosistem ini sudah keharusan, dan bukan hal yang hal yang wow lagi gitu. Memang sudah seharusnya ada gitu. Karena kenapa kok area Pemda saja sudah ada seperti itu? Karena memang yang dikelola itu adalah data-data tentang kependudukan satu daerah gitu ya. Itu hanya satu daerah tuh, belum nanti negara gitu kan. Jadi sebenarnya ini tuh sudah bukan sesuatu yang aneh lagi, bukan sesuatu yang baru lagi sebenarnya. Jadi perangkat keras, ada operation sistem platformnya, ada aplikasi perangkat lunaknya, ada jaringan telekomunikasinya, dan ada developer maupun pengelola dan penyimpan datanya, servernya itu sebenarnya sudah hal yang lumrah sekali. Nah, apakah setiap organisasi atau setiap tingkatan bisnis mulai dari kecil sampai besar itu tingkat kebutuhannya memang akan berbeda-beda. Sekali lagi tergantung capaian apa yang ingin diraih oleh setiap organisasi itu gitu ya. Tentu saja semakin kompleks, semakin banyak data yang dikelola, semakin butuh
pemanfaatan teknologi. Oke, hubungan antara perusahaan, infrastruktur TI, dan kapabilitas bisnis. Ini secara umum saja. Jadi dari teknologi informasi, strategi TI-nya, dan strategi bisnisnya itu satu tahapan siklus intinya gitu ya. Jadi tidak bisa kita pakai teknologi informasi tetapi kita tidak paham tentang strategi bisnis kita. Dan strategi teknologi informasi itu juga harus dideskripsikan mengenai strategi TI-nya. Kenapa seperti itu? Agar ya ini sinkron atau koheren atau terkait ya, satu sama lain ini memang harus terkait gitu. Jadi sebenarnya perusahaan mau invest TI atau teknologi informasi itu harus tahu bisnisnya dulu. Gak bisa nih kita hanya sekedar biar keren aja kita beli server, biar keren aja kita, kenapa kok kita nggak beli Mac tapi nggak kenapa sih kita harus beli Mac gitu misalkan, kenapa kita nggak beli PC rakitan gitu misalnya karena Mac itu keren. Nggak seperti itu, karena sekali lagi setiap teknologi informasi itu kan ada investasi, ada sumber daya yang kita keluarkan gitu kan. Jadi harus dipastikan dulu bahwa investasi teknologi itu sejalan dengan strategi bisnisnya. Tetapi pertama yang harus diketahui atau disadari, kadang memang tidak sadar ya organisasi itu, adalah strategi bisnisnya. Nah, strategi bisnisnya itu seperti bisnis kita itu apa sih? Strategi bisnisnya itu seperti apa? Jadi strategi bisnis itu tidak sama dengan target penjualan ya. That's way different gitu. Kadang masih banyak perusahaan atau khususnya untuk usaha yang skalanya masih kecil menengah itu merasa bahwa strategi bisnisnya itu strategi jualannya, padahal sebenarnya bukan gitu ya. Strategi bisnis itu lebih kompleks daripada itu. Itu adalah strategi untuk jangka panjang, bukan hanya sekedar bulan depan ini kita jualan berapa itu sebagian kecil dari strategi bisnisnya gitu. Jadi dari awal perusahaan harus berpikir, misalkan kita jualan 100.000 produk gitu misalkan dalam satu bulan ini. Nah 100.000 itu kita nanti harus mulai dari awal, harus dibagi, kita untung berapa, kita mau invest berapa. Misalkan hanya sekedar buka warung aja atau misalnya buka warung, awal kita dua warung dulu gitu misalkan, gerobak gitu kan. Terus dari hasil target 6 bulan dapat pendapatan dari 6 bulan itu mau diapain? Perlu nggak kita buat aplikasi untuk bisa menjangkau banyak pasar di satu kabupaten aja gitu misalkan. Nah keputusan itu nggak bisa kita sekedar hanya biar keren kita pakai aplikasi, biar keren kita buat aplikasi baru, nggak seperti itu gitu kan. Jadi memang harus based on data intinya. Setiap keputusan itu seperti di pertemuan sebelumnya, bahwa pada dasarnya sistem informasi itu memberikan jawaban atas pertanyaan, memberikan jawaban atas permasalahan, memberikan solusi, karena we give the solution based on the data gitu ya. Jadi seperti ini layanan dan infrastruktur. Setelah kita paham ini, yang penting ini ya, strategi bisnis kita itu seperti apa. Makanya di materi sebelumnya kan mata kuliah yang terkait sebenarnya adalah strategic management. Jadi mungkin semester ini kalian mungkin sama-sama belajar manajemen strategik, jadi align lah, jadi sekaligus belajar manajemen strategik, sekaligus implementasinya ada di salah satu implementasinya, kalian bisa belajar di sistem informasi manajemen ini. Terus habis gitu layanan, jadi konsumen, pemasok, perusahaan secara umum, secara jangka panjang itu seperti apa. Sekali lagi strategi bisnis ini harus mendukung ini, intinya gitu. Nah ini pertama saya jelaskan tentang cloud computing ya. Cloud computing ini apa? Komputasi awan. Jadi intinya apa saja sih di cloud computing ini? Yang sering dipakai biasanya storage ya. Tapi device-nya bisa macam-macam.
ada mobile, ada bentuknya pasti pakai ada application, terus storage ini untuk storage apa, untuk storage database ya, terus bisa hybrid cloud ini yang custom, intinya seperti itu. Ada public cloud itu yang ya biasa umum dipakai banyak orang ya, jadi nanti ada contohnya deh. Ada private cloud itu yang memang khusus untuk organisasi tertentu, dan organisasi itu saja yang bisa mengakses. Nah, itu private cloud dan membutuhkan server tentu saja. Bentar, ngopi dulu. Alhamdulillah. Nah, jadi intinya cloud computing itu ini ya, untuk storage apa, untuk storage database, membutuhkan aplikasi, membutuhkan device tentu saja, bisa mobile, bisa PC, intinya bisa diakses oleh device apapun. Bentuknya apa? Bentuknya berupa server ya. Tapi memang yang punya adalah yang pengembang cloud ini ya. Nah, secara operasi itu, secara operasi jenisnya itu ada hybrid cloud, ada public cloud, ada private cloud. Jadi hybrid cloud itu memang yang custom, public cloud itu yang umum yang sering kita pakai. Contohnya Google Drive, Dropbox, apa saja yang sering dipakai. Ya Google Drive, Dropbox, ini ada contoh-contohnya sih sebenarnya. Mungkin dari IBM juga ada, Oracle juga ada. Private cloud ini yang memang khusus untuk satu organisasi tertentu, dan memang biasanya dimiliki oleh satu grup perusahaan tertentu ya, intinya begitu, satu grup ya. Jadi kayak misalkan kalau private cloud ini jarang, di satu perusahaan punya private cloud itu jarang sih biasanya, karena memang skill satu perusahaan itu nggak banyak ya. Jadi mending pakai yang public cloud saja, tetapi dengan sistem kontrak gitu misalkan. Private cloud itu biasanya untuk satu grup yang misalkan ada bisnisnya ada banyak banget, ada properti, ada apa dan sebagainya. Nah, itu biasanya pakai private cloud yang hanya dimiliki sama satu grup itu sendiri. Pasti tentu saja semakin private semakin mahal ya. Nah, sekali lagi ini managed cloud service ini contohnya saja. Itu ada database, ada basis data, intinya kumpulan dari data. Detailnya nanti di materi berikutnya. Ada apps-nya, tentu saja ada aplikasi ini ya. Ada ini contoh-contoh saja yang mengembangkan. Ada ini punya Amazon, of course Amazon has everything ya. Ada Microsoft, ini contohnya saja. Ada Google ya, Google ini termasuk di dalamnya ada punya Google itu apa saja, YouTube ya, YouTube itu kayaknya punya Google ya. Google Drive sendiri, YouTube itu kan cloud ya. Intinya cloud itu adalah kalian upload YouTube, video YouTube ya sudah, itu akan ada di YouTube kapanpun, kecuali ada dari YouTube sendiri menghapus video kalian atau dan sebagainya. Kalian mau upload 10 giga kayak mau upload 2 jam kayak, semuanya tersimpan di ininya YouTube termasuk di dalamnya adalah Google Drive itu. Meskipun Google Drive ada batasannya ya, ada 15 giga kalau nggak salah, tapi sebenarnya kalian bisa dapat unlimited juga. Kalau misalkan pakai G Suite pun nanti bisa unlimited juga. Jadi itu Google salah satu contoh cloud service, tapi yang public. Nah, ini yang public. Atau pakai yang ini Dropbox. Kalau Dropbox sesuai dengan akun ya, sesuai dengan akun biasanya dikonekkan sama akun email kita. Nah, ini yang sering dipakai nih, Dropbox, Google Drive dan sebagainya. Jadi mulailah menggunakan. Apakah yang butuh cloud ini hanya perusahaan saja? Sebenarnya enggak. Personal pun sekarang kita sudah membutuhkan cloud. Berapa banyak dari kalian yang nyimpen datanya sudah enggak di flash disk lagi ya. Jadi memang yang paling aman memang nyimpennya di cloud ya. Biarkan dikelola oleh pengelola cloudnya itu ya gitu. Jadi kalau saya mengalami beberapa proses sebenarnya.
punya external hard disk gitu. Kalau atau external hard disk itu tujuannya adalah biar saya bisa menyimpan data sebanyak-banyaknya. Sekarang sudah malas ya nyimpan external hard disk itu. Kita simpannya sudah di cloud. Bahkan kemarin terjadi karena saya tidak menyimpan di cloud, lupa menyimpan di cloud, akhirnya paper 11 halaman paper saya 7 halamannya hilang. Nah, itu karena kebodohan dan kesalahan, lupa menyimpan di cloud. Ada fasilitas ya gratis gitu, kenapa nggak saya manfaatkan? Nah itu. Nah sekarang challenge-nya adalah ketika itu di perusahaan seperti apa? Apakah memang sesimpel ketika kita menggunakan sebagai seorang sama seperti penggunaan orang perorangan? Tentu saja kan berbeda, banyak sekali isu-isu yang terkait dengan itu. Nanti akan saya jelaskan. Nah sekarang artificial intelligence nih, artificial intelligence mengacu kepada teknik-teknik yang dipakai untuk mengembangkan sistem berbasiskan komputer yang dapat bertindak seperti ya, ini masih seperti ya, tapi tidak sebagai seperti manusia. Jadi mampu mempelajari bahasa, melakukan aktivitas fisik dan sebagainya. Banyak sekali ini sekarang, meskipun sudah ya Allah itu maha adil, insya Allah tidak akan ada artificial intelligence yang sekompleks ciptaan Tuhan ya. Tapi pada dasarnya akan banyak artificial intelligence yang meniru manusia nanti. Yang contoh yang paling sederhana dari artificial intelligence itu adalah ini program promo Gojek, Grab dan sebagainya. Promo yang dikasih ke saya di akun saya akan berbeda dengan promo yang dikasih ke akun Anda gitu kan. Kenapa kok seperti itu? Karena dia mempelajari behavior saya. Misalkan saya lebih senang pakai GoRide atau saya lebih senang pakai GoFood. Nah, makanan apa sih yang sering saya pesan? Nah, itu nanti dikelola oleh bisnis atau data analisnya itu dengan menggunakan artificial intelligence untuk mempelajari behavior saya. Nah, itu salah satu bentuk sederhana dari program artificial intelligence, memberikan kemampuan luar biasa kepada manajer bisnis ini yang untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, ini pengambilan keputusan sekali lagi semakin kompleks dan mendorong transformasi struktur internal dalam banyak industri. Nah, intinya seperti itu. Jadi kalau dulu itu mau ngasih program promo itu dipukul rata gitu ya. Pokoknya daerah ini kasih program ini, bikin acara gede-gedean biar jualannya tambah baik. Padahal sebenarnya itu tuh kayak sebar beras gitu ya. Jadi nggak tepat sasaran. Targetnya ada tetapi nggak tepat gitu. Jadi artificial intelligence ini membantu banyak perusahaan untuk mengambil keputusan itu. Ya itu tadi contoh konkret yang paling sederhana adalah promo ke saya gitu ya, aplikasi apapun sih sebenarnya, khususnya yang e-commerce ya. Promo ke saya dengan promo ke Anda akan berbeda karena dia mempelajari behavior saya, searching saya biasanya cari apa dan sebagainya, itu dipelajari. Mereka akan menggunakan algoritma tertentu untuk mempelajari saya, ini ya, dalam tanda kutip ya. Tujuannya adalah untuk mengambil keputusan itu. Jadi spesifik sekali untuk mempelajari itu ya. AI mampu memonitor, kontrol, serta menandai ketidaksesuaian secara real time, dapat mengkomunikasikan ketidaksesuaian kepada bisnis, mengakses informasi keuangan dari berbagai unit untuk membuat analisa mengenai performa keuangan terkini dan analisa prediktif. Jadi ini spesifik ke contoh keuangan sebenarnya ya. Jadi kayak misalkan ketika ada suatu perusahaan itu punya 10 pabrik gitu misalkan, bergerak tersebar di beberapa daerah gitu atau di beberapa negara. Contoh di materi saya sebelumnya itu misalkan target produksi dengan target penjualan gitu.
ada beberapa negara yang jalan yang sesuai, tetapi di daerah lain atau di negara lain tidak sesuai. Nah, permasalahan anomali-anomali tertentu dari operasional perusahaan itu bisa dibantu oleh AI ini gitu. Jadi memberikan analisa yang real time saat ini juga gitu kan. Prosesnya seperti apa nanti ada di database management system sih sebenarnya, dasarnya di situ. Tetapi pada dasarnya memberikan informasi yang real time dan memberikan informasi tentang performance dan kinerja keuangan, nggak harus keuangan sih sebenarnya, operasional proses bisnis perusahaan, dan memberikan analisa prediktif. Jadi kayak misalkan untuk menentukan untuk menentukan berikutnya itu target produksinya berapa, target penjualannya berapa, itu tidak hanya sekedar naikkan 10%, naikkan 30%, itu tidak bisa sekedar seperti itu, tetapi based on the history data dan analisa prediktif itu tadi. Jadi contoh bentuknya seperti itu. Contoh yang paling sederhana adalah ini, kalau di perusahaan asuransi atau perusahaan produksi deh ya, manufacturer, yang saya kasih contoh lanjut dari materi sebelumnya saja. Kayaknya untuk memilih supplier gitu saja. Untuk memilih supplier, jadi kita pembelian nih, nanti detailnya sebenarnya kalian bisa flashback dari materi sistem informasi akuntansi sih sebenarnya. Jadi untuk pembelian itu kan kita belinya ke supplier tuh. Supplier kan nggak mungkin satu, supplier itu ada banyak sekali, lebih banyak tentu saja akan lebih baik gitu. Nah, untuk menilai ranking, menentukan mana sih supplier yang kita pilih pada satu kali transaksi pembelian itu, ini bisa dibantu juga dengan AI ini gitu. Jadi mereka bikin ranking gitu kan, berdasarkan data yang diinput mengenai kesesuaian produk yang dikirim sebelumnya, pembayarannya seperti apa. Jadi beberapa jenis pembayaran itu kita buat rankingnya, mana yang rankingnya paling menguntungkan, pembayaran, term of pembayarannya itu. Nah, itu bisa dibantu dengan artificial intelligence. Nah, sekarang di audit di industri keuangan spesifik di audit itu seperti apa? Sekarang Big Four ini, ya ini kan Big Four ya, KPMG, PwC, Deloitte, ini kan Big Four-nya firm audit ya, firm audit di Indonesia dan di dunia sebenarnya. KPMG bekerja sama dengan IBM Watson mengembangkan supervised learning, jadi mengajarkan AI prosedur audit task. Jadi di dalam audit, proses audit itu awalnya kan ada tahapannya tuh. Nah, di tahapan awal itu bisa dibantu oleh AI ini ya. KPMG dia bekerja sama dengan IBM Watson untuk, namanya kalau di KPMG adalah supervised learning. Jadi untuk menyatakan untuk melanjutkan apakah ini layak diaudit atau tidak, itu bisa menggunakan AI yang namanya supervised learning ini. Jadi di awal-awal auditor nggak perlu turun langsung di awal. Jadi di awal-awal biarkan teknologi informasi yang bekerja, ketika memang sudah layak diaudit atau tidak, baru auditornya turun. Atau auditor itu hanya untuk mengkonfirmasi dari kerjaan AI ini aja gitu ya. Itu juga bisa. Terus PwC mengembangkan GLAI untuk mengidentifikasi anomali dalam general ledger klien. Jadi buku besarnya klien itu, apalagi untuk perusahaan yang go public gitu ya, yang memang sahamnya naik turun dan sebagainya, yang bagaimana sih posisi saham perusahaan di dalam indeks sahamnya itu seperti apa, itu bisa dilihat. Salah satunya adalah dengan melihat general ledger-nya. Jadi kayak misalkan apakah ada anomali nih, misalkan contohnya adalah mungkin saya nggak tahu apakah ini sudah
Sudah detail konkretnya seperti apa saya sebenarnya belum tahu sih, tapi kayak misalkan contoh-contoh anomali dalam general ledger itu kayak misalkan tax avoidance, nah gitu ya, penghindaran pajak apakah ada atau enggak gitu, ataukah memang kalau ada penghindaran pajak mana nih yang perlu diaudit, akun-akun mana yang perlu diaudit, proses bisnis yang mana yang harus kita telusur. Nah itu bisa awal dari mendeteksi anomali itu bisa dideteksi oleh GLAI ini. Atau misalkan kompensasi yang berlebih. Nah, anomali seperti itu bisa dideteksi oleh GLAI ini. Nah, untuk Deloitte dia mengembangkan teknologi language processing untuk mengambil data dari populasi sampel untuk keperluan pengecekan kontrak. Nah, itu juga bisa tuh kayak misalkan populasi sampel, misalkan dia kalau audit itu kan mengambil sampel transaksi intinya gitu. Nah, itu tuh bisa tuh menggunakan teknologi language processing ini. Terus EY ini mengembangkan machine learning yang sama untuk cek akurasi kontrak list. Jadi ini bisa juga nih. Jadi kayak misalkan perusahaan itu punya kredit gitu ya, kredit dengan pihak eksternal. Nah, itu nanti atau bahkan kredit dengan induk perusahaan gitu misalkan. Nah, EY ada machine learning tersendiri untuk cek apakah memang kontrak itu handal atau akuntabel. Seperti itu. Nah, ini Internet of Things. Ini cukup luas sebenarnya. Jadi di IoT is giant network connected things. Jadi intinya networking atau jaringan yang ini, maaf ya, kayaknya sudah saya translate ternyata belum, ya nggak apa-apa lah ya, kita belajar bahasa Inggris sedikit. The IoT is giant network of connected things. Jadi which also includes people. Jadi the relationship will be between people, things and things gitu ya. Jadi intinya anything that can be connected. Nah, ini anything that can be connected will be connected gitu. Jadi intinya kumpulan dari banyak dari ini. Sebentar ya, saya ada kucing. Oke, sudah keluar kucingnya. Oke. Jadi the IoT is a giant network of connecting things. Jadi giant network, jadi jaringan yang sangat luas sekali yang mengkoneksikan things, hal tertentu itu termasuk manusia dan hal itu gitu kan, atau antar things ya, itu intinya seperti itu. Ini menurut Forbes ya. Anything that can be connected will be connected. Intinya once you're connected with anything ya, itu kan, then you will be explored, intinya gitu. Nah, karakteristiknya apa menurut Bapak Hamzah Rici ya? Menurut Bapak Hamzah Rici, di materi sebelumnya saya sudah jelaskan siapa beliau. Itu jaringan yang dinamis, infrastrukturnya tentu saja global, menawarkan interaksi dan interkoneksi antar medium dan manusia. Objek yang terhubung sangat luas. Jadi memang intinya yaitu tadi, intinya once you explore, once anything that can be connected will be connected. Once you're connected, then you will be explored, intinya gitu. Jadi di Internet of Things sih bagiannya apa saja sih? Anytime, any context ya gitu. Sebentar saya ganti warna biar kelihatan. Oke. Anytime, any context, using any device, connected with anybody, with any business, any path of network, dan any place. Jadi memang ini komponen dan ininya sebentar.
dari Internet of Things ya. Oke, dampak IoT pada bisnis. Dampak ini contoh saja, dampak pemasarannya saya juga ambilnya dari pemaparan materi dari Pak Hamzah Riji ya. Integrasi dengan media sosial membuka jalan baru dalam memahami pelanggan, seperti menerima masukan atau program promosi yang disesuaikan. Nah, ini dengan komunitas di mana pelanggan berkegiatan. Ini contoh konkretnya ya. IoT memudahkan perusahaan dengan lebih yakin dan presisi, spesifik sekali untuk membedakan kebutuhan, keinginan. Ada perbedaan ya mengenai kebutuhan dan keinginan serta permintaan yang dan bergerak atas kemampuan yang membedakan. Jadi memang kebutuhan, keinginan dan permintaan itu akan bisa didefinisikan lebih presisi atau lebih spesifik gitu ya. IoT memungkinkan penguatan kapasitas manajemen pengetahuan perusahaan. Nah, nanti ada satu materi khusus mengenai KMS, Knowledge Management System, sistem manajemen pengetahuan. Nah, seperti apa? Yang pada akhirnya akan memperbesar kapasitas inovasi. Jadi skill-skill atau kompetensi-kompetensi dalam sistem knowledge management system akan bisa dikelola oleh perusahaan. Akhirnya sumber dayanya pun juga khususnya yang untuk pemasaran akan lebih pas digunakan oleh perusahaan. Jadi memahami pelanggan ini ya, memahami pelanggan, memahami how to treat the customer, bagaimana memberikan pelayanan dan promosi dan branding dan positioning terbaik untuk pelanggan. Terus si pemasarnya atau yang dari perusahaannya itu juga bisa tepat kita pakai. Jadi Internet of Things itu sebesar itu dampaknya ya. Untuk pengadaan dan logistik, membantu memitigasi resiko rantai pasok. Nah, nanti rantai pasok itu kumpulan dari atau rantai. Namanya rantai itu apa ya? Bukan jejaring ya, rantai lah ya. How to say rantai? Intinya ya kumpulan tapi yang berurut, nah gitu intinya, dari pasokan. Jadi mulai supplier masuk ke perusahaan sampai ke distributor, itu namanya rantai pasok. Detailnya nanti juga ada di materi yang lain setelah ETS kalau nggak salah. Jadi setelah ETS nanti materinya lebih sangat spesifik sekali. Mengembangkan model bisnis. Jadi kayak misalkan sekarang kita model bisnisnya apa, perlukah kita untuk merubah atau bahkan kita memulai bisnis baru. Nah, itu IoT salah satu yang bisa membantu kita untuk mengambil keputusan itu. Kemampuan nirkabel bersama IoT dalam menjalankan aplikasi menarik seperti update harga, elektronik, keranjang, belanja dan sebagainya. Jadi sebenarnya bukan hanya internetnya seperti internet gitu aja, enggak sebenarnya. Jadi kayak misalkan contoh konkretnya yang paling sering dipakai sehari-hari kayak misalkan ini nih, health band, apa itu, gelang kesehatan yang dikeluarkan oleh Xiaomi dan sebagainya. Itu kan ada detak jantung, ada tekanan darah dan sebagainya. Nah, nanti Internet of Things itu akan bisa terkoneksi dengan misalkan rumah sakit. Misalkan kita sudah nama kita nih pernah masuk ke rumah sakit A gitu ya. Nah, rumah sakit A itu akan nanti bisa memonitor keadaan kesehatan kita yang didownload dari healthband atau gelang kesehatan kita. Itu bisa nanti seperti itu. Atau misalkan ini nih, contohnya apa ya? Itu yang paling sering sih kesehatan ya. Kayak misalkan, bukan paling sering, maksudnya yang paling bisa dipakai itu kesehatan. Contohnya di materi sebelumnya dari saya itu yang ini relawan gitu ya, relawan COVID itu yang pas itu ditargetkan di mana, kompetensi yang dibutuhkan oleh area tertentu itu yang seperti apa. Nah, itu bisa dikelola. Salah satunya adalah dampak dari Internet of Things ini. Nah, sekarang
blockchain ya. Blockchain ini saya sebenarnya juga masih butuh belajar sebenarnya. Jadi secara harfiah blockchain ini secara harfiah saya ganti jadi hijau. Oke. Secara harfiah blockchain ini adalah rantai dari blok-blok. Jadi blok-blok itu apa ya? Ya, blok itu anggap saja balok gitu ya, kumpulan. Tapi kalau di sini ngomongnya ledger sih. Ya oke lah, blok lah intinya. Kumpulan rantai itu kumpulan yang saling berurut atau saling terkoneksi itu ya gitu. Jadi setiap catatan dalam daftar rantai blockchain disebut blok yang berisi tipe dan potongan formasi tertentu. Jadi ada stylenya tertentu ya dalam setiap blok itu. Nah, database di mana setiap entry ditautkan ke entry sebelumnya dan berikutnya. Jadi nanti intinya saling terkait. Ini nanti saya jelaskan ya. Atau yang paling ini bukunya Tapscott and Tapscott ini khusus membahas blockchain dan Bitcoin sebenarnya. Jadi bentuknya itu adalah general ledger atau buku besar digital tapi ya yang berdasarkan transaksi ekonomi. Jadi benar-benar saling terkoneksi all around the world, tidak dibatasi oleh perusahaan, tidak dibatasi oleh, kalau kita ngomong general ledger yang perusahaan yang umumnya kita tahu itu kan ya satu perusahaan itu, atau paling besar lah global companies gitu, induk dan anak gitu misalkan. General ledgernya atau buku besarnya seperti apa. Nah kalau ini tuh general ledger semua menjadi satu, intinya seperti itu, menjadi satu, ngumpul semua. Nah ini namanya blockchain. Turun Tommy, turun, tak boleh Tom, turun Tom. Maaf ya, ada halangan, ada Tommy si kucing yang tidak dapat rusak dan dapat diprogram untuk mencatat tidak hanya transaksi keuangan. Turun, turun. Tidak hanya transaksi keuangan tapi juga hampir semua hal yang berharga. Nah, jadi contohnya kayak gini nih. A nih ya, A itu mau kirim ke B itu mana? Intinya A itu mau kirim ke B ya. Untuk ngirim ke B nih ya, untuk kirim ke B tahapannya itu transaksinya direpresentasikan sebagai blok ya. Nah sebelum kirim ke B nih, kalau awalnya dulu yang tahu hanya A dan B, nah sekarang itu enggak, yang mengkonfirmasi itu banyak orang ya, yang mengkonfirmasi itu sekian banyak orang, karena setiap kita ngomong masuk ke blok ini ya, chain atau rantai dari blok-blok itu, yang melihat itu banyak orang ya, yang melihat banyak orang di network yang dibangun, di jaringan yang dibangun. Approve transaction, cek semua, approve apapun device-nya ya, baru the block then can be added into the chain, baru dimasuk ke chain dulu, which provide inevitable transparan, ini yang penting, record dan transaksi, baru masuk ke B. Jadi sebenarnya semuanya itu bisa dilihat sangat transparan sekali, sangat akuntabel sekali. Nah blockchain, three things. Jadi validate entries, jadi sebelum ini tuh harus divalidasi dulu. Validate entries itu termasuk mulai dari awal, termasuk pembuatan akunnya sampai transaksinya gitu kan. Safeguard entries, karena sekali lagi algoritma yang mengatur itu semua, meng-ACC-nya pun juga algoritma. Turun Tommy, turun. Nah dia seperti itu. Dan preserve history records, nggak akan hilang itu, historinya nggak akan hilang. Jadi seperti itu. Nah levelnya seperti ini. Yang pertama storage saja untuk digital records, yang berikutnya exchanging digital asset. Jadi sekarang sih yang terkait masih Bitcoin ya sebenarnya, atau disebut atau cold token. Sebenarnya nggak harus token sih, intinya macam-macam nanti. Cuman biasanya
direpresentasikan dengan token itu. Nah, executing smart contracts ini yang sudah mulai advance atau mulai kompleks ya. Jadi ada ground rules antara orang-orang yang bukan orang-orang, akun-akun yang ada di blockchain itu seperti apa, terus general rules-nya nanti seperti apa itu tergantung platformnya ya. Terus didistribusikan melalui execute contract. Jadi kontraknya itu seperti apa, monitor compliance-nya juga sangat, atau compliance itu kepatuhannya untuk execute kontrak itu juga sangat terbuka, bisa dimonitor oleh siapa saja gitu kan. Nah, outcomes automatically validated without third party. Jadi validasinya itu yang memvalidasi semua orang yang ada di dalam, bukan orang ya, semua akun yang ada di dalam platform itu. Jadi bukannya kita confirm nggak seperti itu, tapi memang secara secara algoritma itu akan otomatis tervalidasi gitu, karena sangat akuntabel itu tadi ya. Jadi contoh implementasinya itu sebenarnya seperti ini. Jadi kayak misalkan ada debit kredit ya, kredit 8, debitnya 2, 3, 5, 8. Nah, ini triple account reader booknya kan 8, 2, 3, 5, 8. Nah, public booknya yang dibaca oleh yang bisa dilihat atau bisa dimonitor itu seperti ini. Jadi sebenarnya kita bisa lihat dua-duanya. Jadi total 3 ini itu bisa divalidasi dan bisa tervalidasi oleh siapa saja yang masuk dalam platform tertentu itu. Jadi kelebihannya itu memang kelebihannya itu memang sangat otentik, reliable, terpercaya, dan akurat gitu. Jadi memang yang we cannot lie, we cannot cheat, intinya seperti itu. Kita tidak bisa berbohong, kita tidak bisa cheat gitu so far ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, dampak blockchain pada bisnis seperti apa? Ini contohnya, ini yang area tadi, pengadaan dan logistik, itu memverifikasi kesinambungan di rantai pasok dengan mengidentifikasi para pemain saat melakukan bagiannya. Jadi kayak misalkan ada yang, contohnya misalkan ini nih, daging ya, misalkan ini daging sapi, mulai dari peternakan sampai ke toko steaknya itu kan terdiri dari banyak party itu. Ketika itu dimasukkan dalam platform blockchain ini gitu kan, kita nggak akan ada yang namanya misalkan sekumpulan penjual daging itu naruh harga ditinggikan biar nanti berikut, misalkan ditinggikan biar jualannya pesaing itu direndahkan biar jualannya pesaing turun, atau seperti intinya efeknya ke kompetitor. Itu nggak bisa benar-benar bukan perfect competition sih ya, tapi mungkin almost perfect competition. Jadi memang di setiap tahapannya itu seperti itu. Itu terus kalau misalkan storage-nya atau distributornya dari si daging itu, bagaimana dia memastikan bahwa sebelum ke distributor itu harga yang dari si jagal itu yang dari peternakan tadi itu memang harga yang yang di storage sebelum ke distributor itu memang berdasarkan kontrak tadi. Jadi memang mulai dari hulu ke hilir itu kontraknya sudah jelas tuh. Jadi dan itu semuanya akuntabel, bisa dilihat prosesnya gitu ya. Jadi seperti itu. Ada contohnya seperti ini.
dapat ditelusur inputnya. Jadi apakah blockchain ini intinya kan tadi ya, tidak harus tadi yang dijelaskan, tidak harus, intinya bisa apa saja yang ini, hampir semua yang berharga. Nah ini intinya hampir semua yang berharga itu bisa diatur dalam blockchain. Oke, nanti kalau misalkan ada yang kurang paham, kita bisa diskusi di forum diskusi ya. As I said, I'm also learning gitu ya. Menguatkan transparansi dan mengurangi beban administrasi dengan smart contract. Nah ini makanya yang kompleks, bukan yang kompleks sih, yang advance kita pakai smart contract. Memang suatu rantai pasok dapat dikuatkan dengan menyiapkan dokumen seperti letter of credit sebagai smart contract antara pendana, pembeli, dan penjual. Jadi itu bisa juga sih jadi letter of credit itu kan salah satu pembayaran sebenarnya, jadi itu sebagai salah satu bentuk konkretnya, pendukungnya dari operasional blockchain itu sendiri. Untuk penjualan produk misalkan, smart contract mengurangi urusan administrasi secara langsung dalam melakukan penjualan produk khusus, misalnya minyak bumi dengan proses perdagangan yang kompleks. Jadi sekali lagi memang tadi contohnya kayak tadi saya jelaskan, daging itu kan memang tahapannya banyak ya. Tahapannya itu banyak, mulai dari peternak sampai terakhir end buyer itu tahapannya panjang sekali. Nah itu sebenarnya bisa difasilitasi oleh blockchain ini agar lebih akuntabel sebenarnya. Jadi kayak misalkan barang-barang yang sering ada sisipan para mafia dalam tanda petik itu akan bisa teratasi sebenarnya dengan blockchain dengan menggunakan smart contract ini, karena transparansi sekali. Jadi yang end usernya pun tahu sebenarnya harga yang di depan saya daging ini, misalkan 1 kilo ini harganya misalkan 150.000 nih, itu tuh awalnya itu seperti apa, itu semuanya bisa dilihat. Sangat ini sekali, sangat transparan sekali ya berdasarkan smart contract itu. Tinggal kita posisinya di mana nih, kita posisinya sebagai distributor kah, kita posisinya sebagai retailnya kah, atau kita sebagai end usernya. Jadi itu semuanya terkoneksi gitu, bisa pertukaran data lebih efisien dalam transaksi, mengingat ketepatan dan pengambilan keputusan. Jadi tadi yang apalagi minyak bumi yang memang sekali lagi melibatkan banyak pihak gitu, atau barang-barang komoditi itu juga melibatkan banyak pihak. Tahapannya sangat kompleks sekali gitu kan, everyone can be anything gitu. Jadi itu bisa difasilitasi akuntabilitasnya, reliabilitasnya melalui blockchain ini. So, are we prepared for the inevitable disruption? Jadi apakah kita siap nih dengan disrupsi itu disrupt yang tidak bisa dihindari, atau inevitable atau tidak bisa dihindari. Jadi prepare for yourself, update yourself with updated knowledge gitu kan. Don't be comfortable with the change gitu. Jadi nyamankan Anda dengan perubahan yang sangat tepat dan dinamis ini gitu ya. Jadi di materi-materi setelahnya nanti saya akan lebih sudah tidak pada ini sih teknologinya, tapi lebih kepada dampak-dampaknya dalam organisasi dan sebagainya itu seperti apa. Jadi sekali lagi pesan saya di video ini adalah prepare yourself for the inevitable disruption. Jadi kita harus bersiap-siap untuk mengupdate diri kita sendiri, improve diri kita sendiri, karena perubahan itu keniscayaan gitu ya. Keep watching and listening for the next material. Saya akhiri dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.